Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis dengan judul Banana Bebek yang disusun oleh saya sendiri, Dewi Nur Anissa, rekan saya Dewi Nurlaili Herul, Eka Yulianti, Fadila Nurfitriani, dan Hari Prasetyo Darmawan. Di dalam proposal kami terdapat beberapa bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, kemudian diikuti dengan aspek-aspek lainnya seperti aspek hukum, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis atau operasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek keuangan, dan aspek lingkungan hidup. Kemudian saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan dan aspek hukum. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua gambaran umum potensi usaha, yang ketiga alasan memilih usaha, dan yang keempat adalah tujuannya. Yang pertama, latar belakang. Saat ini wisata kuliner di Indonesia sudah dipenuhi dengan berbagai macam variasi makanan. Berbagai pengusaha kuliner memutar otak untuk menyajikan makanan yang berbeda dan berinovasi. Hal tersebut dilakukan mendapatkan perhatian dari konsumen atau masyarakat. Untuk menyajikan makanan yang berbeda dan berinovasi, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti kelompok kami, yaitu memanfaatkan buah pisang yang kemudian diolah menjadi banana bebek. Seperti yang kita ketahui bahwa buah pisang biasanya cenderung diolah menjadi pisang goreng, nugget pisang, atau keripik pisang. Yang membedakan banana bebek ini unik adalah mulai dari proses, komposisi, rasa, dan metode yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah gambaran umum potensi usaha, yaitu usaha pembuatan banana bebek merupakan suatu inovasi yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha baru. Bahan baku dari banana bebek ini itu mudah dicari dan harganya yang terjangkau. Selain itu, buah pisang juga memiliki berbagai macam zat yang baik untuk tubuh, misalnya seperti karbohidrat, vitamin B6, vitamin C, potasium, serat, fosfor, dan lain-lain. Kemudian selain itu juga memiliki nutrisi lain seperti magnesium, kalsium, fosfor, asam amino, dan lain-lain. Kemudian alasan memilih usaha, yaitu kami membuat usaha banana bebek karena prosesnya yang mudah bagi kami yang pemula yang baru membangun usaha. Kami menawarkan produk yang terjamin dari berbagai segi, yaitu kesehatan, kualitas, brand produk yang unik dan berbeda. Untuk itu, kami telah menyusun semua rencana usaha yang akan kami ajukan dengan sedetail mungkin agar bertujuan kegiatan usaha kami dapat maju dan berkembang. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan berwirausaha dan berbisnis, untuk mewujudkan kestabilan dan kebiasaan dalam berwirausaha atau berbisnis. Kemudian berperan sebagai pencipta lapangan pekerjaan. Kemudian aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketika membangun sebuah usaha bisnis sering terjadi mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide usaha dijalankan atau dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum yang kita gunakan agar di kemudian hari kegiatan usaha yang kita jalankan tidak mengalami kegagalan karena permasalahan hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek pertama yang harus diuji dalam untuk legalitas usaha. Kami menggunakan dokumen untuk legalitas usaha. Proposal kami menggunakan atau memakai atau mengikuti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek hukum. Misalnya yang pertama yaitu badan hukum, yaitu bentuk badan usaha yang kami gunakan adalah bentuk badan usaha perseorangan atau perseroan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Untuk mendirikannya tidak memerlukan persyaratan khusus dan tidak membutuhkan organisasi yang besar. Yang kedua adalah TDP, yaitu tanda daftar perusahaan. Itu kami akan mengajukan surat izin usaha ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kota Tangerang Selatan. Selain itu, kami akan terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas makanan.
Kemudian NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak. Kami akan mendaftarkan NPWP atau aktiva usaha ke Departemen Perpajakan daerah setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Selain itu dapat digunakan sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan atau menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Izin-izin perusahaan yaitu dokumen perizinan yang berkaitan dengan jenis bidang usaha yang kami jalankan, yaitu ada SIUI yaitu surat izin usaha industri, yaitu kami akan mengajukan surat izin usaha industri ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang kedua adalah SITU yaitu surat izin tempat usaha. Kami akan mengajukan SITU di Dinas Pemerintah Daerah setempat. Untuk mendapatkan izin usaha, suatu perusahaan yang ada perlu dan harus mengurus itu karena penting untuk keamanan dan kelancaran kegiatan usaha kita. Kemudian ada izin domisili, yaitu izin domisili berlokasi di tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat kegiatan usaha. Kemudian izin mendirikan bangunan atau IMB, yaitu bukan perizinan untuk merehab bangunan yang akan kita gunakan sebagai tempat kegiatan usaha. IMB dapat didapatkan dari pemerintah daerah setempat. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti diri. Unit usaha kami memiliki atau mempunyai bukti diri mengenai identitas para pelaku usaha, yaitu kartu tanda penduduk atau KTP dan tanda identitas lainnya yang diperlukan. Kemudian keabsahan dokumen lainnya, yaitu terdapat beberapa keabsahan dokumen lainnya yang tidak kalah penting dalam memperlancar kegiatan usaha, yaitu surat-surat atau sertifikat lainnya yang berkepentingan dalam aspek hukum berupa dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Bab 3. Aspek manajemen. 3.1 Bentuk organisasi. Organisasi merupakan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dalam perusahaan kami merupakan organisasi formal di mana segala kegiatan yang dilakukan terkoordinasi dan strukturnya tersusun secara tegas. 3.2 Sumber daya manusia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Maradona Sejahtera mempekerjakan kurang lebih 8 tenaga kerja dengan rincian dan spesifikasinya masing-masing, yaitu 1. Pemilik 2. 1 orang manajer keuangan, 3. 1 orang manajer SDM, 4. 1 orang manajer pemasaran, 5. 1 orang manajer produksi, 6. 1 orang kasir, 7. 2 orang koki, 8. 2 orang pramusaji, 9. 2 orang sales. Nah, di dalam itu tuh ada spesifikasinya masing-masing dan ada kerjanya. Bab 4. Aspek pemasaran. 4.1 Segmentasi, targeting, dan positioning. Segmenting itu pasar terdiri dari banyak sekali pembeli yang berbeda dalam beberapa hal. Misalnya keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian, dan praktek pembeli lainnya. Segmentasi ini ada segmentasi geografis yang menyangkut wilayah, jumlah warga, kepadatan, iklim. Dan ada segmentasi demografis yaitu usia, jumlah keluarga, status, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama. Terus ada segmentasi psikografis, itu semua konsumen yang memiliki gaya hidup sehat dan praktis yang menyukai cemilan berbahan dasar pisang. Ada lagi yang keempat, segmentasi perilaku untuk semua konsumen dengan berbagai macam variasi perilaku. Ada yang kedua, targeting. Targeting adalah melakukan evaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dilayani.
Yang ketiga, positioning. Strategi yang dilakukan agar posisi produk ada dalam benak konsumen adalah menentukan nama produk atau merek. Dengan memiliki nama produk atau merek yang unik, maka akan membuat calon konsumen tertarik untuk mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulianti akan melanjutkan pembahasan kali ini yang pada bab 4 pada aspek pemasaran, yaitu meliputi permintaan. Yang kedua kali ini, permintaan yaitu keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi jika didukung dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli. Perkembangan permintaan sekarang dalam hal kuliner, umumnya konsumen selalu ingin mencoba hal yang baru. Makanan yang sehat saja tidak cukup untuk membuat konsumen kembali membeli produk kami. Yang harus diperhatikan ialah rasa yang enak dan sesuai dengan selera masyarakat. Banana BB berusaha menjaga keunikan produk kami agar masyarakat yang akan menjadi pelanggan kami akan terus bertambah. Banana BB yang kami produksi banyak digemari oleh masyarakat. Selain sebagai camilan di sela-sela makanan berat, produk kami juga banyak dibeli karena tren makanan saat ini yang biasanya mengandung coklat. Yang kedua, pada prospek permintaan di masa mendatang. Banyak pelaku usaha memprediksi di bidang kuliner akan digemari masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selama masih tercipta inovasi-inovasi dalam kuliner, maka hal yang disebut dengan wisata kuliner masih terus diburu oleh konsumen. Namun, hal yang harus diperhatikan adalah munculnya para pesaing di bidang kuliner dengan jenis produk yang sama atau sejenis. Saat ini bisa dikatakan saingan utama kami ialah banana nugget. Namun dalam masa mendatang bukan suatu hal yang tidak mungkin akan bermunculan banyak pesaing. Dalam menghadapi para pesaing di masa mendatang, maka mulai dari sekarang kami terus melakukan riset terhadap inovasi produk yang disukai konsumen. Hal tersebut kami lakukan semata-mata untuk menjaga tingkat permintaan pada produk kami. Yang ketiga, penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Perkembangan penawaran sekarang. Perkembangan penawaran dalam usaha saat ini normal dengan target margin laba yang sesuai. Hal tersebut disebabkan karena harga jual dari produk kami yang termasuk kategori cukup terjangkau di kalangan konsumen pada pasar yang kami tuju. Yang kedua, prospek penawaran di masa mendatang. Mengingat besarnya peluang bagi kami untuk membuka unit usaha di bidang kuliner, maka yang akan kami lakukan pada masa mendatang ialah menawarkan produk yang lebih bervariasi. Saya Fadila Nur Fitriani akan membahas bab 5 tentang aspek teknis atau operasi, biasa dikenal juga sebagai aspek produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah evaluasi lokasi, sarana dan prasarana, tenaga ahli, bahan baku, serta bangunan dan tata letak. Tujuan dari pengamatan pada aspek teknis atau operasi ini adalah agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat agar memberikan efisiensi pada pelaksanaan bisnisnya. Yang kedua, agar dapat menemukan teknologi yang tepat yang digunakan dalam pelaksanaan bisnis serta menentukan layout yang sesuai pada kegiatan operasionalnya. Aspek teknis atau operasi itu ada dua, yaitu rencana pengembangan dan rencana pengoperasian usaha. Di dalam rencana pengembangan diantaranya yaitu evaluasi lokasi. Pada bisnis kami tidak menggunakan lahan yang terlalu luas dalam pelaksanaannya, karena kami hanya membuka kedai kecil di tepi jalan untuk memasarkan produk kami.
Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan berupa alat-alat sederhana dalam pembuatan produk kami, yaitu seperti kompor, penggorengan, dan alat memasak lainnya. Selanjutnya prasarana. Prasarana yang kami gunakan tidak terlalu rumit, hanya sebuah kedai kecil di tepi jalan agar mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan dan juga mempermudah kita dalam menata layout supaya efisien dalam melayani konsumen. Selanjutnya tenaga ahli. Pada bisnis kami tidak terlalu mengutamakan tenaga ahli atau tidak terlalu memerlukan tenaga ahli karena kami akan merekrut karyawan atau tenaga kerja yang ada di sekitar lingkungan kami dan akan melakukan pelatihan untuk bekerja di bisnis kami dan bergabung bersama kami. Selanjutnya bahan baku. Pada bisnis kami menggunakan bahan baku pisang raja sebagai bahan pokok pada produk kami. Pisang raja itu mudah digunakan dan mudah dicari di mana-mana. Dapat ditemukan di pasar tradisional ataupun pasar swalayan. Selanjutnya bangunan dan tata letak. Kami telah mencoba menemukan atau memutuskan bangunan dan tata letak yang kami gunakan yaitu seluas 25 meter persegi sudah termasuk bangunan karena konsumen kami rencanakan biasanya itu lebih melalui pemesanan online. Jadi untuk konsumen juga bisa datang ke kedai kami tapi lebih mengutamakan pemesanan online karena saat ini sudah banyak pemesanan produk melalui media online. Rencana pengoperasian usaha. Pada bisnis ini rencana pengoperasian usaha itu meliputi 3 hal. Yang pertama, proses operasi usaha. Proses operasi itu di dalamnya terdapat perencanaan penjualan, penjadwalan, penggajian pegawai, pengawasan kualitas, dan manajemen limbah. Semuanya perlu diperhatikan, tapi kami juga sangat memperhatikan manajemen limbah yang akan kami lakukan pada bisnis kami karena limbah akan berdampak pada daerah-daerah yang ada di sekitar bisnis kami. Selanjutnya, kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi yang kami bahas di sini merupakan seberapa banyak bahan baku yang perlu kita sediakan, juga bahan tambahan yang perlu kita sediakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah kegiatan perawatan mesin. Karena pada bisnis kami tidak memerlukan alat-alat berat atau mesin-mesin yang amat sangat canggih, kami hanya menggunakan alat-alat sederhana. Perawatan mesin kami dilakukan oleh para karyawan kami sendiri saja untuk merawatnya. Selanjutnya aspek ekonomi dan aspek sosial. Saya akan membahas tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi dan sosial merupakan suatu pengaruh yang akan terjadi bila mana suatu bisnis atau usaha didirikan. Setiap orang yang melakukan usaha atau usaha yang akan dijalankan akan menimbulkan efek positif dan efek negatif atau dampak positif dan dampak negatif. Tapi dengan penerapan atau dengan menganalisa aspek ekonomi dan sosial ini diharapkan akan memaksimalkan dampak positif dibandingkan dengan dampak negatifnya. Pada aspek ekonomi, yaitu bab 6 tentang aspek ekonomi pada kelompok kami berisi tentang sisi dampak dalam aspek ekonomi, diantaranya itu sisi rencana pembangunan nasional. Dampak aspek ekonomi dalam sisi rencana pembangunan nasional, diantaranya itu yang pertama, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, karena usaha kami memberikan kesempatan untuk tenaga kerja di sekitar usaha kami untuk bergabung menjadi pegawai di bisnis kami. Yang kedua, menambah pendapatan nasional, karena dengan semakin banyaknya para masyarakat yang menjalankan UMKM atau bahkan mendirikan usaha-usaha lainnya dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya, secara garis besar, dampak dari aspek ekonomi pada bisnis kami adalah penyerapan tenaga kerja, karena dengan kami mendirikan bisnis kami, itu dapat memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Yang kedua, tersedianya ragam produk makanan di masyarakat. Sudah banyak sekali varian-varian yang dilakukan oleh pembisnis lain dalam mengolah pisang sebagai bahan bakunya, tapi kami dalam bisnis kami menemukan inovasi baru, menemukan variasi baru untuk pengolahan pisang menjadi sesuatu yang lebih baru dan menarik untuk dikonsumsi. Selanjutnya, dalam dampak ekonomi, dalam dampak
dalam aspek ekonomi ini terdapat hambatan-hambatannya. Di antaranya itu yaitu masih minimnya keinginan masyarakat untuk membuat bisnis atau memulai bisnisnya karena takut gagal dan sebagainya, itu merupakan hambatan dalam aspek ekonomi. Saya Hari Prasetyo, saya akan melanjutkan membahas mengenai dampak dalam aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, dengan demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian, bagi pemerintah, dampak positif dari aspek sosial yaitu adanya perubahan demografi terhadap suatu wilayah, perubahan budaya, dan kesehatan masyarakat. Bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat, seperti membuka lapangan kerja baru. Yang kedua, melaksanakan alih teknologi. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup. Yang keempat, pengaruh positif mengenai aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini memberikan gambaran yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya sebelum memulai bisnis. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber dana yang diperoleh. Yang kedua, kebutuhan bagi investasi. Ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Yang keempat, kriteria penilaian investasi. Yang kelima, rasio keuangan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan. Mengenai proyeksi keuangan, bagian A, ada proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan meliputi yang pertama, penjualan per hari sebesar Rp3.500.000. Yang kedua, penjualan per bulan sebesar Rp105.000.000. Yang ketiga, penjualan per tahun sebesar Rp1.260.000.000. Selanjutnya ada bagian B, yaitu proyeksi biaya per tahun. Proyeksi ini meliputi pertama, pengadaan Banana BB sebesar Rp315.000.000. Lalu ada gaji karyawan meliputi A, 4 manajer sebesar Rp240.000.000. B, 1 kasir sebesar Rp48.000.000. Yang C, 2 koki sebesar Rp84.000.000. Yang D, 2 pramusaji sebesar Rp36.000.000. Dan yang terakhir, 1 sales sebesar Rp48 juta. Jumlah gaji karyawan di total yaitu mencapai Rp456.000.000. Yang ketiga, masih dari proyeksi biaya per tahun, itu ada biaya listrik
yang harus kita keluarkan sebesar 6 juta ribu rupiah. Yang keempat, biaya pemasaran sebesar 50 juta ribu rupiah. Yang kelima, ada pajak berupa 75 juta 600 ribu rupiah. Yang keenam, ada biaya telepon sebesar 3 juta ribu rupiah. Yang ketujuh, ada perlengkapan kebersihan sebesar 300 ribu rupiah. Selanjutnya, jumlah biaya yaitu mencapai 905 juta 900 ribu rupiah. Selanjutnya ada bagian C, yaitu proyeksi laba rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari hasil penjualan dengan pengeluaran biaya, yaitu dengan rumus laba rugi sama dengan hasil penjualan dikurang jumlah biaya. Hasil penjualan tadi sebesar 1.260.000.000 rupiah dikurang dari hasil jumlah biaya sebesar 905.900.000 rupiah. Totalnya mencapai 354.100.000 rupiah. Dengan demikian, labanya diperoleh per tahun dalam penjualan banana BB adalah sebesar 354.100.000 rupiah. Selanjutnya ada bab 8 mengenai aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan untuk melihat dampak usaha yang dijalankan terhadap lingkungan sekitar. Aspek lingkungan yang dekat dengan usaha banana BB adalah lingkungan industri. Aspek lingkungan ini lebih mengarah pada aspek persaingan. Akan banyak pendatang baru yang mencoba bisnis ini, dan juga akan ada produk substitusi atau pengganti yang lebih menarik untuk menurunkan minat pelanggan untuk membeli produk kami, yaitu banana BB. Selain itu, kami tidak memiliki dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar. Tidak ada polusi udara yang ditimbulkan ataupun polusi suara dari kebisingan suatu kendaraan. Sekian presentasi proposal studi kelayakan bisnis mengenai usaha banana BB dari kelompok kami. Terima kasih.